wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang efek radiasi terhadap pencernaan manusia. Yang beranggotakan Nopra Agusturi dengan BP 211044240. Terus saya sendiri, Marsoki Pratama dengan BP 21104420009. Yang ketiga itu ada Rizky Willy Andrian Manik dengan BP 21104442032. Yang keempat itu ada Nadia Suci Walandari dengan BP 21104443013. Yang terakhir itu ada Nur Hayati dengan BP 21104443013. Apa saja yang dibahas? Yang pertama itu kita akan memahami efek radiasi dan jenis-jenis radiasi tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi efek radiasi yang timbul akibat paparan radiasi terlalu besar. Yang ketiga, memahami gangguan yang terjadi pada tingkat metabolisme sel hingga sistem pencernaan manusia. Yang terakhir, memahami proteksi radiasi yang mampu melindungi sistem pencernaan manusia. Untuk yang pertama, itu teori yang akan dibahas oleh Rizky Willy Andrian. Kepada Rizky Willy Andrian dipersilakan. Baik, saya akan membahas mengenai teori yang akan kami bahas pada kelompok kami. Tapi sebelumnya kita harus memahami apa sih itu radiasi. Radiasi adalah proses atau peristiwa di mana energi dipancarkan dalam bentuk gelombang atau partikel dari suatu sumber. Ini adalah fenomena alami yang dapat ditemui dalam berbagai konteks dan memiliki aplikasi yang luas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang lainnya. Radiasi elektromagnetik terdiri dari gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan saling terkait. Radiasi ionisasi adalah radiasi lain yang memiliki energi yang cukup tinggi untuk mengionisasi atom atau molekul. Radiasi dapat berinteraksi dengan materi melalui proses-proses seperti penyerapan, hamburan, dan pemancaran. Slide selanjutnya, Marcel. Selanjutnya ada radiasi ionisasi. Radiasi ionisasi sendiri adalah radiasi yang merujuk pada radiasi yang memiliki energi cukup tinggi untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul, sehingga menyebabkan ionisasi. Untuk jenis-jenis radiasi ionisasi, ada beberapa yaitu radiasi alfa, radiasi beta, gamma, dan radiasi sinar X. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis radiasi sendiri. Radiasi alfa adalah radiasi yang terdiri dari partikel alfa yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron yang terikat bersama. Partikel alfa sangat besar dan bermuatan positif sehingga memiliki daya tembus rendah. Mereka dapat berinteraksi dengan jaringan hidup dan hanya mampu menembus beberapa sentimeter udara atau beberapa lembar kertas saja. Namun, jika partikel alfa masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi atau paparan internal lainnya, mereka dapat menyebabkan kerusakan yang sangat signifikan karena interaksi dekat dengan jaringan hidup. Yang selanjutnya dapat radiasi beta terdiri dari partikel beta yang dapat berupa elektron atau betamin dan positron atau beta plus. Elektron terdiri
terbentuk ketika neutron atau proton dalam inti atau mengalami peluruhan. Partikel beta memiliki daya tembus yang lebih tinggi dibandingkan partikel alfa. Mereka dapat menembus beberapa sentimeter udara dan dapat menembus beberapa milimeter jaringan manusia. Interaksi partikel beta dengan jaringan hidup menghasilkan ionisasi dan dapat menyebabkan kerusakan pada tingkat seluler. Yang ketiga ada radiasi gamma. Radiasi gamma terdiri dari foton elektromagnetik dengan energi sangat tinggi. Radiasi gamma sangatlah berpenetrasi dan mampu menembus bahan padat, seperti logam dan beton. Mereka memiliki daya tembus yang tinggi dan mampu menembus jaringan manusia dengan mudah. Yang keempat ada radiasi sinar X. Radiasi sinar X memiliki sifat yang hampir sama dengan radiasi gamma, yaitu berbentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki energi tinggi dan dapat menembus bahan padat seperti beton dan logam. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Williandrian. Selanjutnya itu ada efek seluler dari radiasi yang akan disampaikan oleh Nopral Gusduri. Kepada Nopral Gusduri dipersilakan. Oke, baik, terkait dengan efek seluler kita akan bahas kali ini, yaitu terdapat 2 poin penting yang akan kita jelaskan, yaitu terkait dengan efek langsung dan efek tidak langsung dari radiasi ionisasi tersebut. Efek langsung radiasi ionisasi terjadi ketika partikel radiasi secara langsung berinteraksi dengan komponen seluler seperti molekul, protein, dan lipid. Dalam hal ini, radiasi ionisasi dapat menyebabkan kerusakan struktural langsung pada komponen seluler tersebut. Next. Next. Udah lagi video call itu dulu. Ya. Mungkin saya. Baik, selanjutnya itu kerusakan DNA. Radiasi termasuk radiasi ionisasi seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar radiasi alfa, serta radiasi non-ionisasi seperti sinar X, sinar ultraviolet atau UV dapat menyebabkan kerusakan DNA. Berikut adalah jenis-jenis kerusakan DNA yang dihasilkan. Itu ada 10.
Oke, yang pertama itu ada double strand breaks atau DSB. Dan DSB ini adalah kerusakan DNA yang melibatkan pemutusan kedua untai ganda DNA. Radiasi ionizing memiliki energi yang cukup tinggi untuk memutuskan kedua untai secara langsung melalui pembentukan radikal bebas yang merusak struktur DNA. Yang kedua itu ada single strand breaks atau SSB. Hal itu terjadi ketika hanya satu untai DNA yang mengalami kerusakan. Meskipun SSB lebih mudah diperbaiki daripada DSB, jika tidak diperbaiki dengan tepat, mereka akan menyebabkan kelainan genetik dan gangguan fungsi sel. Yang ketiga, itu ada base damage. Base damage adalah radiasi dapat merusak struktur basa DNA seperti menghilangkan atau mengganti basa secara langsung. Nah, contohnya adalah perusakan basa seperti perusakan pirimidin oleh radiasi UV yang dapat menyebabkan terbentuknya dimer pirimidin, misalnya dimer timin yang mengganggu replikasi dan transkripsi DNA. Yang keempat, itu ada perusakan silang untai atau cross-linking yang diakibatkan oleh radiasi yang menyebabkan ikatan silang antara untai DNA yang berdekatan menghambat pemisahan dan replikasi DNA. Selanjutnya, itu ada base modification. Base modification ini adalah radiasi dapat mengubah struktur kimia basa DNA seperti menambahkan gugus kimia tambahan atau mengalami oksidasi. Yang keenam, itu ada perusakan basa. Perusakan basa ini adalah jenis kerusakan DNA yang paling umum terjadi. Yang ini melibatkan perubahan struktur atau komposisi kimia salah satu atau beberapa basa nitrogen di dalam untai DNA. Yang ke-7, itu putus rantai DNA. Kerusakan rantai DNA ini terjadi ketika untai ganda DNA terputus, baik secara parsial atau lengkap. Yang ke-8 itu dimer pirimidin. Dimer pirimidin adalah jenis kerusakan DNA yang terjadi ketika dua basa pirimidin, contohnya timin dan sitosin, berikatan bersama sebagai akibat dari paparan radiasi ultraviolet. Yang ke-9 itu ada ikatan silang DNA yang diakibatkan oleh kerusakan ikatan silang DNA terjadi ketika dua untai DNA saling terikat bersama, menghambat pemisahan dan replikasi untai tersebut. Yang terakhir itu ada lesi oksidatif. Nah, lesi oksidatif ini terjadi ketika molekul oksigen reaktif atau ROS merusak basa DNA atau gugus gula fosfat di dalam DNA. Selanjutnya itu ada mekanisme perbaikan DNA yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme perbaikan DNA. Nah, berdasarkan kerusakan yang terjadi, maka pembentukan relevansi khusus untuk setiap jenis mekanisme perbaikan DNA itu ada beberapa perbaikan. Yang pertama itu adalah perbaikan perusakan ganda rantai. Nah, perbaikan perusakan perbaikan perusakan ganda rantai. Nah, ini merupakan ada dua jenis. Yang pertama itu non-homolog end joining. Mekanisme ini menggabungkan dan memperbaiki ujung-ujung DSB dengan cara menghilangkan sebagian sekuens dan menggabungkan ujung-ujung yang rusak secara langsung. Nah, dia juga merupakan mekanisme perbaikan yang cepat tetapi rentan terhadap pembentukan mutasi. Yang selanjutnya itu ada rekombinasi homolog. Nah, mekanisme ini menggunakan untai saudari atau kromosom homolog sebagai template untuk memperbaiki DSB dengan presisi yang tinggi. Nah, HR terutama terjadi selama fase S dan G2, siklus sel saat kromosom homolog tersedia. Lanjut. Yang selanjutnya itu single strand breaks, yaitu perbaikan perusakan tunggal rantai. Nah, perbaikan dasar berbasis eksisi yang pertama.
Nah, mekanisme ini memperbaiki kerusakan basa seperti oksidasi, deaminasi, dan glikosilasi dengan menghapus basa yang rusak melalui aktivitas enzim glikosilase dan mengisi kembali dengan basa yang tepat oleh DNA polimerase. Selanjutnya itu perbaikan dasar basa berpasangan. Mekanisme ini memperbaiki kesalahan pasangan basa yang terjadi selama replikasi DNA. Nah, kompleks enzim MMR mengenali dan memperbaiki pasangan basa yang tidak berpasangan atau tidak berpasangan yang dihasilkan selama replikasi DNA. Selanjutnya, perbaikan perusakan basa. Perbaikan dasar berbasis eksisi, seperti yang disebutkan sebelumnya, mekanisme ini juga terlibat dalam memperbaiki kerusakan basa yang terjadi akibat radiasi atau oksidasi. Nah, yang selanjutnya perbaikan silang untai. Perbaikan silang untai ini merupakan mekanisme untuk memperbaiki kerusakan DNA yang disebabkan oleh ikatan silang antara untai DNA yang berdekatan. Nah, salah satu jalur perbaikan silang untai yang terkenal adalah mekanisme Fanconi anemia yang melibatkan sejumlah protein FA dan dalam memperbaiki kerusakan ini. Lanjut. Oke, selanjutnya itu stres oksidatif. Nah, apa sih itu stres oksidatif? Stres oksidatif adalah ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas seperti spesies oksigen reaktif atau yang disingkat dengan ROS dan kemudian sel untuk mengatasi dan menghilangkan mereka. Ini dapat menyebabkan kerusakan seluler dan memainkan peran kunci dalam beberapa patologis termasuk penyakit kardiovaskular, neurodegeneratif, dan kanker. Next. Oke. Apa sih dampak radiasi pada metabolisme tubuh? Nah, jadi ketika kita terpapar radiasi, tubuh kita mengalami beberapa perubahan yang berpengaruh pada cara tubuh kita mengolah makanan dan energi. Nah, ada beberapa perubahan yang terjadi. Yang pertama itu ada perubahan metabolisme tubuh. Nah, radiasi bisa membuat gangguan pada bagaimana tubuh kita menghasilkan energi. Radiasi ini bisa merusak mitokondria yang merupakan bagian dalam sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, ketika mitokondria kita rusak, produksi energi dalam tubuh kita juga akan terganggu. Nah, yang kedua itu ada perubahan metabolisme oksidatif. Nah, ketika kita terpapar radiasi, tubuh kita bisa meningkatkan produksi senyawa oksigen reaktif di dalam sel. Nah, ROS ini adalah molekul yang bikin rusak komponen sel seperti protein, lipid, dan DNA. Nah, penyebabnya ketika ada peningkatan ROS, tubuh kita akan mengalami stres oksidatif dan bisa membuat perubahan dalam jalur metabolisme yang terkait dengan oksidasi lipid, modifikasi protein, dan kerusakan DNA. Selanjutnya itu perubahan metabolisme protein. Nah, radiasi juga bisa mempengaruhi produksi, modifikasi, dan pemecahan protein dalam tubuh. Nah, radiasi ini bisa mengubah aktivitas enzim yang terlibat dalam metabolisme dan bisa membuat gangguan pada fungsi protein struktural dan jalur sinyal dalam sel. Selain itu, radiasi juga bisa merusak struktur protein secara langsung melalui perubahan ikatan kimia dan interaksi. Yang terakhir itu ada perubahan metabolisme DNA. Radiasi bisa membuat kerusakan pada DNA, seperti merusak basa, memutus untai DNA, dan membuat ikatan silang. Nah, perubahan pada DNA bisa mempengaruhi regulasi genetik dan juga jalur metabolisme yang terkait dengan pertumbuhan sel, kematian sel, dan fungsi seluler lainnya. Selain itu, radiasi juga bisa mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam perbaikan DNA. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadia Suci Wulandari. Selanjutnya itu kepada Nopra tentang radiosensitivitas imbas dari paparan radiasi. Kepada Nopra dipersilakan.
Baik, yaitu kita akan membahas terkait dengan radiosensitivitas imbas dari paparan radiasi, di mana radiosensitivitas mengacu pada kemampuan sel dan jaringan untuk merespon radiasi ionisasi. Sensitivitas ini bervariasi pada jenis sel dan jaringan yang berbeda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk aktivitas metabolik dan tingkat proliferasi dari sel itu sendiri. Dalam hal ini, kita akan membahas secara rinci tentang radiosensitivitas dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, faktor yang mempengaruhi radiosensitivitas diantaranya yaitu aktivitas sel metabolik. Dengan tingkat aktivitas metabolik yang tinggi, cenderung lebih sensitif terhadap radiasi. Aktivitas metabolik yang tinggi berarti adanya produksi lebih banyak radiasi bebas dalam sel yang dapat bertindak sebagai mediator kerusakan DNA dan membran seluler oleh radiasi itu sendiri. Sebagai contoh, yaitu aktivitas metabolik tinggi adalah sel kekebalan tubuh, sel epitel, dan sel di sumsum tulang manusia. Selanjutnya yaitu tingkat proliferasi dari sel itu sendiri. Sel-sel yang memiliki tingkat proliferasi dari yang tinggi seperti sel-sel kanker biasanya lebih sensitif terhadap radiasi. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan sel kanker yang tinggi untuk memperbanyak diri yang meningkatkan kemungkinan kerusakan DNA itu sendiri. Sel kanker, khususnya sel-sel yang berada pada fase aktif siklus sel, lebih rentan terhadap radiasi daripada sel-sel tidak aktif secara proliferasi, seperti sel-sel saraf dewasa dan sel-sel otot jantung. Inilah yang menyebabkan kenapa kita menggunakan terapi yang melibatkan dari radiasi itu sendiri, agar target dari radiasi itu sendiri adalah sel dengan tingkat hidup yang paling tinggi, yaitu sel kanker tersebut. Contoh-contoh dari sel radiosensitivitas pada jenis dan jaringannya yang berbeda, diantaranya yang pertama, sel kanker sebagai apa yang kita bicarakan sebelumnya, di mana memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi, di mana hal ini menyebabkan terapi radiasi digunakan secara meluas dalam pengobatan kanker untuk merusak dan membunuh sel-sel kanker itu sendiri dengan kankernya. Dan kemudian yaitu sel-sel normal dalam jaringan berbeda dapat memiliki tingkat radiosensitivitas yang berbeda. Misalnya, sel epitel yang melapisi saluran pencernaan cenderung memiliki radiosensitivitas yang lebih tinggi daripada sel-sel otot polos yang berada di dinding usus. Hal ini karena sel-sel epitel mengalami pergantian lebih cepat dibandingkan sel-sel yang lainnya dan memiliki tingkat proliferasi yang lebih tinggi. Selanjutnya itu jaringan sensitif radiasi. Beberapa jaringan lebih sensitif terhadap radiasi apapun, baik ionisasi ataupun non-ionisasi. Misalnya jaringan hematopoietik atau dikenal dengan jaringan sumsum tulang, dan jaringan limfoid atau limfosit cenderung lebih radiosensitif terhadap radiasi dibandingkan dari jaringan otot ataupun jaringan tulang. Hal ini berkaitan dengan tingkat proliferasi yang sangat tinggi dan aktivitas metabolik yang cukup besar dari jaringan tersebut. Next. Selanjutnya itu ada radang yang diinduksi oleh radiasi yang akan dibahas oleh Yati. Nurhayati, kepada Nurhayati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah radang yang diinduksi oleh radiasi. Paparan radiasi dapat menyebabkan respon inflasi di dalam jaringan yang terkena, di mana mekanisme respon inflasi yang dipicu oleh radiasi. Yang pertama itu adalah kerusakan DNA, di mana kerusakan DNA ini langsung pada sel-sel yang terkena. Yang selanjutnya itu ada aktivasi sel imun. Selain kerusakan DNA langsung, paparan radiasi juga dapat mempengaruhi sel-sel imun di dalam jaringan yang terkena, seperti makrofag dan sel T. Merespon paparan radiasi dengan menghasilkan mediator inflamasi seperti sitokin dan faktor pertumbuhan yang berkontribusi pada respon inflamasi. Selanjutnya itu ada proliferasi sel endotel. Itu mempengaruhi yang membentuk dinding pembuluh darah. Proliferasi sel endotel
yang terinduksi oleh radiasi dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan migrasi sel-sel inflasi ke jaringan yang terkena. Slide selanjutnya, Marcel. Nah, media inflamator dan dampak keseimbangan metabolik. Yang pertama itu ada dari sitokin. Sitokin seperti interleukin adalah mediator inflamasi yang dihasilkan sebagai respon terhadap paparan radiasi. Sitokin ini mempengaruhi keseimbangan metabolik dengan mempengaruhi perubahan dalam metabolisme glukosa, lipolisis, dan produksi energi seluler. Selanjutnya ada mismatch repair. Menimbulkan stres oksidatif dalam jaringan yang terkena yang merupakan akumulasi radikal bebas yang merusak komponen sel. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu kematian sel yang diinduksi oleh radiasi. Menurut Siti Nurhayati dan Yani Lusianti dalam jurnalnya yang berjudul Apoptosis dan Respon Biologik Sel sebagai Faktor Prognosa Radioterapi Kanker, menyatakan bahwa tubuh manusia itu terdiri dari miliaran sel, yang mana miliaran sel ini berasal dari satu sel yang kemudian membelah menjadi jenis sel lain. Sel-sel ini akan berhenti membelah ketika membentuk suatu organ. Nah, sel-sel ini baru dapat akan membelah lagi jika terjadi luka. Namun ketika sel ini gagal untuk membelah, akan terjadi pembentukan kanker. Slide selanjutnya. Terlihat seperti gambar yang di atas kiri, itu adalah mekanisme dari apoptosis atau program kematian sel yang diinduksi oleh sel T sitoksik melalui sinyal mitokondria dan melibatkan sejumlah gen. Nah, di bawahnya yang sebelah kanan itu adalah satu metode di mana sel T sitoksik menginduksi program kematian sel pada AL yang terinfeksi suatu virus yang melibatkan ligan protein phage. Oke, slide selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kerusakan organ pencernaan setelah terpapar radiasi. Nah, setelah terpapar radiasi akan menyebabkan beberapa kerusakan terhadap organ pencernaan. Yang pertama itu bisa menyebabkan mual dan muntah. Mual dan muntah terjadi dalam waktu singkat setelah terpapar radiasi dan atau beberapa jam setelahnya. Radiasi mempengaruhi pusat muntah di otak dan juga dapat merangsang respon di saluran pencernaan. Yang kedua itu ada diare, merusak sel-sel usus dan mengganggu penyerapan air dan nutrisi. Yang ketiga itu perubahan pola buang air besar. Radiasi pada organ pencernaan dapat mempengaruhi pola perubahan buang air besar karena dapat mengalami sembelit. Selanjutnya itu ada nyeri perut. Nyeri perut ini bersifat tumpul atau tajam dan tingkat keparahannya dapat bervariasi. Efek selanjutnya dari kerusakan organ pencernaan ini adalah pendarahan gastrointestinal, penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan, serta perubahan dalam produksi enzim dan asam lambung. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nurhayati. Selanjutnya yaitu Oke, selanjutnya itu mutasi yang diinduksi oleh radiasi. Nah,
Paparan pada tubuh dapat menimbulkan kerusakan baik pada tingkat molekuler, seluler, atau jaringan organ. Dosis radiasi harus mencapai tingkat ambang tertentu untuk dapat menimbulkan kerusakan akut, tetapi tidak sama halnya untuk kerusakan genetik atau induksi kanker. Nah, kematian sel terjadi bila tubuh terpajan tuh atau kita bisa ambil kalimat lama tubuh tidak mampu untuk menggantikan sejumlah sel yang mengalami kematian, maka akan timbul efek akut yang segera dimamati secara klinik. Pada rentang dosis rendah, radiasi dapat menginduksi terjadinya serangkaian perubahan pada tingkat molekuler dan seluler yang tidak menyebabkan kematian sel, tetapi menyebabkan perubahan pada materi genetik sel sehingga terbentuk sel baru yang bersifat abnormal. Selanjutnya, selanjutnya itu bukan stres oksidatif tapi radioprotektor. Nah, radioprotektor itu oleh Thomas M. Set dari Universitas Katolik Amerika USA sebagai agen atau perangkat diterapkan sebelum atau selama paparan radiasi secara aktif mencegah cedera baik pada tingkat molekul, seluler, atau jaringan. Awalnya, radioprotektor ini diklarifikasi dalam dua kategori utama. Agen diberikan pra-iradiasi, yaitu agen yang diberikan sebelum iradiasi untuk melindungi terhadap efek buruk dari radiasi. Dan agen diberikan pasca iradiasi, yaitu agen yang efektif bila diberikan setelah organisme diiradiasi dan masih menunjukkan khasiat. Tetapi saat ini hanya agen diberikan pra-iradiasi dianggap dalam kategori radioprotektor. Nah, radioprotektor itu beraksi dengan beberapa mekanisme seperti menekan pembentukan radikal bebas, detoksifikasi radiasi yang disebabkan spesies reaktif, menginduksi antioksidan seluler, stabilisasi target, meningkatkan perbaikan dan pemulihan proses dengan cara memicu satu atau lebih jalur perbaikan DNA sel, menunda pembelahan sel, dan merangsang hipoksia pada jaringan. Selanjutnya yaitu perlindungan radiasi. Nah, perlindungan radiasi merupakan serangkaian prinsip ini meliputi pengurangan dosis radiasi, pengendalian waktu paparan, dan penggunaan perisai radiasi yang efektif. Nah, di sini ada beberapa penjelasan lebih rinci mengenai prinsip dan strategi perlindungan radiasi. Yang pertama itu optimisasi dosis. Nah, prinsip optimisasi dosis bertujuan untuk meminimalkan dosis radiasi yang diterima oleh individu selama kegiatan melibatkan radiasi. Nah, strategi yang umum digunakan adalah menggunakan prinsip ALARA, yaitu as low as reasonable as able, yang berarti membatasi dosis radiasi sejauh mungkin dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Untuk mencapai optimisasi dosis, perlu dilakukan evaluasi risiko dan pemilihan teknik atau metode kerja yang menghasilkan dosis radiasi yang rendah. Yang kedua, yaitu pengendalian waktu paparan. Nah,
prinsip pengendalian waktu paparan melibatkan membatasi durasi paparan terhadap sumber radiasi. Nah, strategi ini dapat dilakukan dengan mengurangi waktu yang dihabiskan dekat sumber radiasi, seperti mengurangi waktu kerja di area radiasi tersebut, atau mempercepat prosedur yang melibatkan radiasi. Yang ketiga, itu penggunaan perisai radiasi. Nah, perisai radiasi ini adalah bahan atau peralatan yang digunakan untuk mengurangi paparan radiasi kepada individu yang bekerja atau berada di sekitar radiasi. Nah, strategi ini melibatkan pemilihan dan penggunaan perisai radiasi yang efektif seperti perisai timbal, baton berisi bahan berat, atau baju pelindung radiasi. Yang terhadap pedoman keselamatan. Nah, penting untuk mematuhi pedoman keselamatan yang ditetapkan oleh otoritas pengawas radiasi seperti Badan Tenaga Nuklir Internasional, International Atomic Energy Agency atau IAEA, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Nuclear Regulatory Commission (NRC). Pedoman keselamatan ini memberikan panduan yang jelas tentang praktik-praktik yang aman dalam menggunakan sumber radiasi. Nah, kepatuhan terhadap pedoman keselamatan termasuk pemahaman dan penerapan prosedur yang benar, pelatihan yang memadai, pengawasan berkala, dan pemeliharaan yang sesuai. Nah, selanjutnya, itu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Rizky Willy Andrian. Kepada Rizky Willy Andrian dipersilakan. Terima kasih moderator. Baik, dari beberapa paparan yang disampaikan oleh anggota kelompok kami, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Berdasarkan identifikasi yang sudah kita lakukan, maka didapat kesimpulan berupa radiasi ionisasi merupakan radiasi yang memiliki pelepasan energi tingkat atomik cukup besar yang mampu merusak sel hidup hingga mencapai kerusakan DNA akibat paparan yang cukup besar. Yang kedua, efek seluler atau konsekuensi pada level sel berupa efek langsung dan tidak langsung dari radiasi ionisasi pada sel, termasuk kerusakan DNA, oksidasi protein, dan peroksidasi perodisasi lipid. Dengan kerusakan DNA diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu patahnya rantai tunggal, patah rantai ganda, dan ikatan silang DNA. Selain itu, juga beberapa rekonstruksi rantai DNA seperti perbaikan eksis basa, perbaikan eksis nukleotida, dan penyambungan ujung non-homolog. Pada metabolisme seluler terdapat perubahan signifikan akibat paparan radiasi tersebut, di mana gangguan terjadi pada metabolisme energi, glikolisis, fosforilasis oksidatif, dan fungsi mitokondria yang diinduksi oleh paparan radiasi. Yang keempat, radiasi menjadi pemicu dari inflamasi atau radang pada jaringan di mana beberapa sel mengalami kematian sel dalam waktu singkat, disertai beberapa sel yang mengalami perubahan struktur DNA di dalamnya akibat mutasi. Yang terakhir, yaitu pelindungan radiasi dapat dilakukan dengan menghindari sumber radiasi serta sebisa mungkin melindungi diri dari radiasi seperti menggunakan barang dengan berbahan khusus, mampu meminimalisir radiasi menuju tubuh pada kasus kegiatan yang terlibat dengan radiasi. Wajib kita dapat memprediksi dosis yang dapat diterima selama aktivitas. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Willy Andrian. Terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Riko Adriel selaku dosen pengampu dari mata kuliah radiobiologi. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan, baik dari secara penyampaian atau penampilan PPT yang kurang memuaskan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.